Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist di tanggal 13 Desember 2024. Seperti biasa disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli jual, saya hanya melakukan analisa saham, dan saham yang menurut hasil analisa pribadi saya menarik itu saya share ke teman-teman ya. Jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang, dan keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Ya, teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung di tanggal 13 saya punya SCMA, Cuan, Brand, dan juga Antam. Cuan sama Brand, ya kita lihat aja SCMA ini lagi ada sentimen rame ya. Antam untuk swing ya. Ini sebenarnya udah saya mention Antam ini beberapa hari lalu waktu dia tiba-tiba naik kencang. Nanti saya bahas satu persatu ya teman-teman. Ya, by the way sedikit review watchlist trading kemarin. Ini ambrol semua, GPSO minus 8, MLPL minus 3, terus Raja tipis ya harusnya. Raja 0,35, ini sempat ada ayunan-ayunan ya teman-teman. Satu lagi Das juga kayaknya udahan dulu kali ya, dalam banget nih. Jadi ya awalnya saya berpikir hari ini tuh trading pagi-pagi masih enak-enak aja gitu ya, tapi ternyata setelah sejam 2 jam saya mantau market, ternyata ya IHSG-nya rontok ya. Jadi ya kalau dilihat dari Stockbit ya, di Stockbit itu hari ini net foreign sale-nya itu sebesar 1,3 T. Jadi luar biasa, dan BBRI dan banking lah ya mostly. Dan mostly adalah saham-saham banking ya, banking yang dibuang sama foreign ya. Ya buang saham lumayan besar ya. Dia net sale-nya 1,1 triliun, besar sekali ya teman-teman. Ya yang dibeli ya nggak banyak sih, dan Antam salah satu yang di net buy sama foreign. Ya jadi di kondisi market kayak gini memang biasanya untuk swing, apalagi saham-saham yang punya korelasi dengan foreign, ya biasanya akan susah cari cuan ya teman-teman. Ya langsung aja ke pembahasan yang pertama. Saya rekomendasikan saham SCMA. Ya, SCMA ini 2 hari yang lalu saya sempat trading di sini ya, di waktu dia naik sampai 100, high-nya di 187 saya sempat trading. Besoknya ya teman-teman, ini saya rekomendasikan tapi naik sebentar terus turun, dan hari ini dia naik lagi 8,8%. Closing hari ini di 196. Kalau kita lihat data transaksi di hari ini, sebenarnya ini ada small distribution. Tapi kenapa saya jadikan jadi watchlist? Karena SCMA ini ada berita beredar di sini, masuk nggak ya? Stockbit ini ya. Jadi pengendalinya si MTech itu beli sahamnya SCMA dalam jumlah yang lumayan besar mulai dari tanggal 6, 9, dan 11 ya. Jadi ini rumornya udah rame banget ya. Ini membuat saham SCMA dan saham MTech ya, MTK itu lagi ada momentumnya ya teman-teman. Nah ini MTech juga naik tuh. Cuman kalau MTech secara karakter ya, dia kalau untuk trading one day trade atau apa ya, scalping cepet, ini agak kurang ya, karena pola pergerakannya juga kurang begitu volatil. Ya kalau SCMA ini seru untuk di pola pergerakan harian ya, ini menarik ya untuk scalping gitu. Jadi SCMA menurut saya masih sangat oke, sentimennya masih ada, masih rame, dan yang menurut saya masih akan menarik untuk dipantau untuk watchlist ya. Yang kedua adalah sahamnya Pak PP, saham Cuan ya. Saham Cuan kenapa direkomendasikan? Data transaksi menurut saya so-so dan cenderung oke. Posisi sekarang ini sebenarnya kalau ngelihat chart ya, ini ada pola-pola sebenarnya ya. Ya nggak salah juga sih kalau dibilang ini adalah pola double bottom ya, karena memang mirip-mirip ya. Jadi kalau dibilang double bottom ya, di sini posisi bottomnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. Ya di sini juga. Nah, ya kalau ngelihat neckline ya, di posisi chartnya ini harusnya di neckline, dan besok harusnya akan break ya kalau seandainya polanya benar. Tapi biasanya
saham-saham konglomerasi kayak gini memang nggak punya korelasi sama IHSG, dia punya universe-nya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat pola ini aja, ini saya gambar sederhana data transaksi ya lumayan lah ya, ada akumulasi tipis-tipis ya, nggak ada distribusi, dan ini posisinya mau breakout dan volumenya lumayan gede gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya. Yang kedua sahamnya Pak PP yaitu brand. Kalau brand ini kenapa menarik? Sebenarnya ini kalau saya bilang brand untuk trading agak kurang juga ya. Tapi data transaksinya jelas ya. Ini ada bagus lah ya data transaksinya. Tapi kalau untuk trading harian kayaknya pola pergerakannya akan terbatas aja ya teman-teman. Tapi saya ini berasumsi ya. Saya berasumsi kalau teman-teman saham brand ini masih ada potensi untuk masuk di indeksnya asing ya. Ya, tapi polanya kayak gimana, kapan ya saya juga kurang begitu tahu, tapi yang jelas waktu tanggal 4 dan tanggal 9 ya ini kan naiknya kenceng ya. Dan saham ini tuh saham yang secara kepemilikannya kering ya. Jadi ya dia bisa sewaktu-waktu kenceng gitu ya, dan dia nggak ada korelasi dengan IHSG gitu ya teman-teman, saham brand ini. Dan kalau teman-teman perhatiin hari ini dia sebenarnya tadi sempat ada guyuran-guyuran juga ya teman-teman, ada buangan, tapi dia ditahan di area 8.400. Kalau kita lihat di chartnya di area sini dia seperti ditahan di area 8.400 ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kumpulin menurut saya menarik nih teman-teman di area situ. Dan ini kita nggak tahu nih polanya kayak gimana, tapi yang jelas dia udah break, harusnya ini sideways terus arahnya ke atas, tapi ya kita lihat aja nanti. Satu lagi ya menurut saya saham yang menarik ya untuk swing ini adalah Antam. Kalau saya nggak salah Antam ini pernah saya mention berapa hari lalu waktu dia naik kenceng ya. Saya sempat mention dua hari ya benar ya. Waktu dia naik kenceng ini saya bilang Antam dipantau, tapi besokannya dia koreksi tipis, dan waktu koreksi tipis ya tanggal 11 itu ya data transaksinya masih oke, dan foreign di sini masuk ya, foreignnya masuk di tanggal 12 juga ya. Nah ini ada foreign KZ juga masuk, jadi di tengah IHSG yang lagi masif outflow foreign ya di saham-saham banking, saham Antam ini justru malah net buy ya, net buy ya, 3 candle terakhir ini. Dan ini menurut saya adalah indikasi yang menarik ya. Dan pola pergerakannya juga mirip-mirip tadi yang saya buat candlenya si cuan ya, dia ada double bottom di bawah. Dan ya mudah-mudahan saham ini bisa lanjut naik kencang besok gitu ya si Antam ini. Resist target harganya itu menurut saya akan di sini, di 1.700-an lah ya, seperti itu ya. Karena menurut saya kondisi marketnya lagi agak kurang enak. Jadi awal bulan saya udah berhasil cuan dari AADI ya, trading juga, terus juga Adro sempat ambil cuan juga lumayan, dan ya saya nggak mau ya, mudah-mudahan saya nggak mau di penghujung tahun ini porto bulan Desembernya malah jadi merah. Jadi karena ngelihat pola pergerakan marketnya hari ini outflow-nya lumayan gede ya, nggak banyak juga saya screening yang menarik, jadi mungkin trading saya akan ya tidak begitu agresif ya, tipis-tipis aja. Ya mungkin satu lagi ya, ada teman-teman yang mungkin ikut dari rekomendasi saya karena ada yang chat juga ya. Nah tower ini saya beli dan saya punya di average 711 kalau nggak salah. Jadi nah tower ini menurut saya sebenarnya menarik ya. Kalau teman-teman tahu ada pola three white shoulder. Nah ini adalah pola candle ya, pola candlestick yang harusnya tanda-tanda dia mau reverse gitu ya. Jadi ya saya lihat ada beberapa candle ya ini merah karena dia tapi dikuat ya. Jadi saya pikir ini adalah tanda si tower ini akan mulai reverse, dan ditambah lagi dari mulai tanggal 2 Oktober ya. Nah ini saya anggap dari sini ya teman-teman, dari tanggal 2 Oktober sampai turunnya paling rendahnya itu tanggal 3 Desember ya, itu belum ada distribusi teman-teman. Dan average rata-rata dari top buyer 1, 2, 3 nya itu ada di atas ya, ada di atas. Tapi saya pikir ini akan reverse ya, dia dibanting lagi ternyata hari ini. Dan
Untuk trade plan saya di saham tower ini saya akan coba rubah. Kenapa? Karena saya ngerasa di tanggal 12 ini ya distribusinya memang lumayan besar dari foreign ya, kalau saya YU foreign. Kalau domestiknya, nah domestiknya masih nada. Ya mudah-mudahan saya benar ya, ini hanya karena keseret IHSG gitu ya, keseret IHSG. Dan ya mudah-mudahan ini posisi dia ada di support ya teman-teman, posisi dia ada di support. Nah ya jadi trade plan saya tadinya saya 680 saya akan cut loss di bawah 680, tapi kalau ngelihat pola transaksi kayak gini ini belum ada distribusi kuat ya. Saya merasa dia mudah-mudahan kuat ya, dan saya rubah trade plan saya di 660. Tapi ini juga saya nggak masuk, nggak terlalu gede sih ya, cuma 15 jutaan ya. Ya gitulah ya teman-teman, memang kalau lagi kayak gini marketnya buat swing tuh agak-agak nggak enak gitu, banyak kan capek kita analisa terus ujungannya cut loss, jadi ya buang-buang waktu juga. Mendingan nunggu aja, nunggu ketika ada saham yang benar-benar lagi ada main momentumnya gitu ya. Dan di besok mudah-mudahan SCMA nih menurut saya yang bisa di scalpingin. Itu aja sih teman-teman ya, kalau ya mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Saya sih planning saya besok saya tetap mantau market, tapi nggak akan agresif ya, tradingnya nggak akan agresif, jadi santai-santai aja. Ya, pani juga saya punya, saya beli itu pani saya punya, tapi cuma punya kecil ya, beberapa lot doang kecil. Ya, itu aja deh dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.